Shalom saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersyukur kepada Tuhan bila kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh menjalani hidup ini dan melanjutkannya. Semua adalah karena kemurahan Tuhan. Dan mari kita awali hari kita dengan mencari pimpinan Tuhan melalui firman-Nya. Mari bersama-sama saudara kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami yang tiada pernah berhenti. Kami mengucap syukur untuk kekuatan, penghiburan, penyertaan yang Tuhan terus nyatakan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami saat ini bersama hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Tolong kami untuk boleh memahami, terlebih kami boleh hidup di dalam kebenaran itu. Tuhan, sertai dan pimpinlah kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini bersama-sama kita akan merenungkan dari surat Ibrani. Kini kita tiba pada Ibrani pasal yang kedua. Kita perhatikan ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-18. Namun saya hanya akan membacakan mulai dari ayat 16. Jadi saya akan bacakan ayat 16, 17, dan 18. Demikian firman Tuhan. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang Ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang Ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal Ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya Ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab, oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Saudara, ketika Tuhan ada dalam keadaannya sebagai manusia, Tuhan Yesus ada dalam keadaan sebagai manusia, Ia mengalami pencobaan, pergumulan yang begitu berat. Sejak awal kedatangannya, Ia sudah mengalami ujian bagaimana Ia harus merendahkan diri, mengosongkan dirinya, dan rela melepaskan segala kemuliaannya sebagai Allah dan menjadi sama seperti kita, manusia yang hina. Tetapi saudara, dalam setiap pencobaan itu Tuhan Yesus menunjukkan ketekunannya dan Ia menang atas setiap pencobaan. Saudara, dalam ayat ini tertulis, sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka atau kita yang tengah mengalami pencobaan itu. Bukan hanya saudara ini secara teori saja, melainkan Tuhan tahu, Ia mengerti pergumulan dan pencobaan yang kita alami. Nah saudara sekalian kasih Tuhan, Tuhan Yesus mengalaminya karena Ia juga telah menjalani hidup sebagai manusia 100% di dunia ini. Saudara, ada banyak penguasa di dunia ini yang membuat aturan di mana saudara aturan itu seringkali mereka juga langgar. Entah karena mereka tidak tahan, harus mengikuti aturan mainnya yang mereka buat sendiri, atau alasan-alasan yang lain. Tetapi di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus berbeda. Sebagai penguasa atas seluruh alam semesta, Ia membuat aturan untuk ciptaannya. Tapi tidak hanya berhenti sampai di sana, Ia pun rela menjalani keadaan itu sebagai manusia. Dan Ia rela menerima pencobaan penderitaan yang sama seperti manusia. Di sini saudara, Tuhan Yesus membuktikan bahwa Ia dapat memenuhi setiap aturan firman yang Ia katakan. Tidak ada satu firman pun yang Tuhan langgar atau tidak Ia lakukan dengan benar. Nah saudara sekalian kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus tahu, Ia mengerti dengan sungguh akan penderitaan yang kita alami sebagai manusia. Maka saudara, itu artinya apa? Artinya bahwa Yesus dapat menolong kita ketika kita sedang ada di dalam pergumulan, pencobaan. Saudara, belas kasihan Tuhan atas diri kita terjadi karena Ia memahami apa yang harus kita hadapi. Ia mengerti setiap tetesan air mata kita. Ia tahu betul setiap kesedihan, kekecewaan, duka cita kita. Ia tahu betul saudara apa yang kita kerjakan dan bagaimana upaya kita.
yang menghargainya. Nah saudara, bukankah ini menjadi kekuatan bagi kita? Kita diingatkan bahwa Tuhan kita, yang kita imani, yang kita sembah, sudah ada Tuhan yang mengerti kondisi kita dengan benar. Oleh karena itu saudara sadari bahwa di dalam hidup ini, di dalam tiap-tiap pergumulan yang mungkin ada dalam hidup kita, mari kita ingat, kita tidak pernah berjuang sendiri. Kita tidak pernah menjalaninya dengan kekuatan kita sendiri, melainkan ada Tuhan, ada kuat kuasa Tuhan, tangan Tuhan yang menopang. Karena sekali lagi, saudara, Ia tahu bagaimana ada di posisi kita. Dan Ia bersedia, Ia menyediakan kepada kita kekuatan untuk kita bisa menghadapi dan memperoleh kemenangan atas setiap pencobaan, pergumulan yang kita hadapi. Saudara sekalian kasih Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab pada saat kita lemah, kita tidak berdaya, Ia ada di sana bersama dengan kita. Ia mengerti, Ia peduli, Ia memberikan kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya, kita dapat menang atasnya. Terpujilah Allah. Saudara, mari kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu, kesabaranmu yang tiada pernah berhenti dalam hidup kami. Engkau selalu mengerti bagaimana kondisi kami, dan Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendiri di tengah dunia ini. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Sebagaimana pemazmur mengatakan, gadamu dan tongkatmu yang menjaga aku. Kami merasa aman di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan, tolong ingatkan kami ketika kami tengah bergumul, ketika kami tengah bersusah hati. Ingatkan bahwa kami tidak melewati semuanya ini sendiri, melainkan ada Engkau bersama dengan kami, menopang kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami jalan keluar, sehingga kami boleh menang atas semuanya ini. Tuhan, tolonglah kami, mampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.